Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cinta Syafura dengan NIM akhir 98. Saya akan Yadifa Zalia Endita, NIM akhir 103. Saya Ramsan Akbar dengan NIM akhir 032. Dengan tema Semenanjung Malaka. Yang pertama adalah fisiografi dan sejarah pembentukan. Semenanjung Malaka mencakup beberapa negara, seperti bagian paling tenggara timur Myanmar, bagian barat daya Thailand, semenanjung atau barat Malaysia, dan Singapura, termasuk Pulau Batam. Struktur utama daratan Semenanjung Malaka adalah pegunungan yang membentang dari bagian tengah semenanjung, atau biasa disebut pegunungan Titiwangsa, yang terbentuk antara era Mesozoik dan Kenozoik oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia, bagian barat Sumatera, dengan lempeng Eurasia pada wilayah Semenanjung. Berikutnya adalah stratigrafi, adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, dan klasifikasi, korelasi, dan hubungan lapisan batuan, khususnya sedimen, menurut Sybil P. Parker 1984. Batuan tertua yang ditemukan di Semenanjung Malaka berusia sekitar Prakambrium, terbentuk dari batuan metamorf. Saat era Paleozoik ditemukan batuan sedimentasi laut seperti batu pasir, kapur, dan shell. Memasuki era Mesozoik, banyak ditemukan batuan sedimen. Era Kuarter hingga sekarang didominasi endapan aluvial hasil dari sedimentasi sungai, khususnya Sungai Kelantan dan Sungai Pahang. Vulkanisme di daerah Semenanjung Malaka terjadi akibat pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Magma yang terperangkap dalam kamar magma mendorong batuan di atasnya, menyebabkan erupsi yang membentuk gunung api dan landform lainnya. Letusan ini menghasilkan material seperti lava dan lahar yang berkontribusi pada pembentukan tanah subur di daerah tersebut. Hasil proses geologi geomorfologi. Hasil seperti zona kontinental, pertemuan lempeng kontinen Asia dan Australia di Semenanjung Malaka mencetuskan aktivitas tektonik yang signifikan. Ini tercermin dalam pembentukan zona Molucca Collision Zone, di mana lempeng Halmahera bertemu dengan lempeng Eurasia, menyebabkan terbentuknya sesar-sesar seperti Sula Sorong, Palu, dan Matano. Formasi batuan seperti endapan aluvial dihasilkan oleh sungai dan perairan, terdiri dari pasir, kerikil, lampung, dan lanau. Materi ini dibawa oleh aliran sungai setelah keluarnya dari gunung berapi. Batuan vulkanik, rawa bakau mangrove swamp, pematang pantai, dan pasir pantai. Potensi sumber daya geologi dan kajian bencana. Potensi sumber daya geologi. 1. Mineral. Terdapat cadangan bauxit, granit, pasir, dan lempung di Pulau Bintan, yang merupakan bagian dari Semenanjung Malaka. 2. Hidrokarbon. Potensi batuan induk hidrokarbon di daerah ini menunjukkan kualitas kerogen yang bervariasi, dengan potensi untuk eksplorasi minyak dan gas. 3. Panas bumi. Aktivitas geotermal di daerah tertentu menawarkan peluang untuk pengembangan energi terbarukan. Kajian bencana. 1. Banjir. Kabupaten Malaka sering mengalami banjir bandang, terutama dari Sungai Benanain, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian. 2. Gempa bumi. Aktivitas seismik di kawasan ini, termasuk gempa dengan magnitudo 3,5, baru-baru ini menunjukkan resiko geologis yang perlu diperhatikan. 3. Letusan gunung berapi. Potensi letusan gunung berapi di sekitar dapat mempengaruhi Selat Malaka, mengganggu perdagangan global.